Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Fauzan Eka Septian, NIM 15114191134 akan mempresentasikan mengenai urgensi lingkungan dan psikologi. Apa sih urgensi lingkungan dan psikologi itu? Urgensi berasal dari kata urgent yang berarti penting atau kita harus tunaikan. Jika digabungkan, urgensi lingkungan dan psikologi dapat diartikan dengan pentingnya peran psikologi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Kalau kita lihat akhir-akhir ini atau baru-baru ini tuh banyak banget kemacetan lingkungan, lalu lintas, padatan penduduk. Kok bisa gitu loh? Kok bisa tempat kita itu seperti itu? Melihat dari rendahnya mutu lingkungan hidup dan kenyamanan hidup, maka timbul pertanyaan, haruskah kita peduli terhadap lingkungan kita? Mengapa pihak yang peduli pada lingkungan harus kita, bukan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin masih banyak pertanyaan yang akan muncul, pada akhirnya adalah mempertanyakan komitmen kita terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Kalau memang psikologi itu dapat membantu orang-orang untuk peduli pada lingkungan, maka lebih baik kita belajar apa itu psikologi lingkungan tersebut, mulai dari karakteristik psikologi lingkungan. Yang pertama itu psikologi lingkungan selalu melibatkan unsur-unsur lingkungan. Yang kedua, psikologi lingkungan itu termasuk interdisipliner. Nanti akan saya jelaskan apa itu interdisipliner. Yang ketiga itu psikologi lingkungan sangat erat hubungannya dengan psikologi sosial. Mengapa kok sangat erat hubungannya? Nanti akan saya jelaskan juga. Mulai dari karakteristik yang pertama. Menurut formula yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, behavior atau perilaku sama dengan personal karakteristik dan lingkungan. Hal itu berarti bahwa semua perilaku individu merupakan hasil interaksi antara karakteristik personal dan situasi sosial yang ada. Jadi dalam hal ini karakteristik individu tidak bisa dipisahkan dengan suatu situasi sosial yang ada pada saat perilaku terjadi. Lalu pada karakteristik yang kedua, nah ini saya akan menjelaskan tentang interdisipliner itu apa. Karakteristik psikologi lingkungan itu interdisipliner atau sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Apa saja ilmu-ilmu lain seperti arsitek atau mungkin tata interior desain. Sebagai contoh aja, apabila individu dalam sebuah pameran lukisan, maka ia terdorong untuk berperilaku tenang dan mengevaluasi lukisan-lukisan yang terpajang. Apabila individu itu kemudian berada pada sebuah mall, maka perilakunya menjadi lebih agresif. Perbedaan perilaku ini terjadi karena perilaku itu dituntun oleh pengetahuan tentang situasi, penataan warna ruang, dan unsur-unsur keruangan lainnya. Apabila unsur-unsur keruangan pada ruangan tersebut itu tidak berada dalam tata harmoni, maka individu akan mengalami kebingungan. Contohnya, ketika kita ke mall, tapi tata letak perabot-perabotnya itu tidak disusun dengan menarik, layaknya tidak seperti mall pada umumnya, maka pengunjung akan kebingungan, ini mall atau apa. Lalu ketika kita ke pameran museum, pameran lukisan, itu tidak ditata dengan pameran pada umumnya, kan kita menjadi bingung, ini sebenarnya apakah pameran atau apa gitu kan. Itu jadi pentingnya kita mempelajari psikologi lingkungan yang termasuk dalam interdisipliner ini. Lalu pada karakteristik yang ketiga, psikologi lingkungan sangat erat hubungannya dengan psikologi sosial. Mengapa? Hal ini karena psikologi sosial mempelajari perilaku, sikap, persepsi orang-orang dalam situasi sosial. Perilaku yang dinamakan orang-orang itu tidak semata hasil pemikirannya sendiri, tetapi juga karena pengaruh lingkungan. Terus
Psikologi sosial juga mempelajari tentang sejumlah perilaku sosial seperti perilaku tolong-menolong, agresivitas, dan daya tarik individu ataupun kelompok. Ketiga perilaku tersebut juga menjadi perhatian utama bagi para tokoh psikologi lingkungan dengan cara merekayasa lingkungannya seperti memberi warna pada dinding, warna tertentu ya, lalu mengatur perabot sedemikian rupa untuk menarik perhatian orang-orang. Perilaku yang diharapkan dari para penghuninya dapat dimunculkan. Bahkan tempat penjualan yang menyemprotkan aroma tertentu ternyata menaikkan keinginan orang-orang untuk membeli barang. Lalu kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Slide terakhir, kesimpulan. Berdasarkan alur berpikir dalam psikologi lingkungan, Fisher et al. Tahun 1984, ternyata individu selalu berusaha untuk mengubah lingkungannya yang menurutnya tidak disukainya. Kalaupun individu tidak mampu mengubah lingkungan yang menurutnya buruk, maka individu berusaha menerimanya dengan cara mengubah persepsi dan sikapnya. Jadi dalam hal ini antara lingkungan dan persepsi serta sikap individu terjadi pengaruh timbal balik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.